Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Kita menyambung kembali masih di mukaddimah ya. Dapat sudah sambungan yang kemarin? Dapat Din? Dapat ya. Ya, wa'lam lagi tak? Wa'lam annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadal kitabi. Wa'lam annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadal kitabi. Wa'lam. Pati wa'lam dan ketahuilah annahu sesungguhnya bahwasanya yujadu binanya majhul. Berarti maknanya di ya, yujadu didapati fi ba'di pada sebagian nusakhi naskah. Nanti kitab Ghayah wa Takrib itu memiliki beberapa naskah. Ada beberapa perbedaan antara satu naskah dengan naskah lainnya. Karena kitab Matan Takrib itu termasuk kategori kitab tua ya, kitab yang cukup tua, bahkan sangat tua. Jadi ada beberapa perbedaan tulisan-tulisannya didapati pada sebagian naskahnya itu, artinya ada beberapa naskah nusakhi hadal kitabi, naskah ini kitab. Apa yang didapati di sana? Fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu taratan bitakribi wa taratan bi ghayatil ikhtisari. Fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu taratan bitakribi wa taratan bi ghayatil ikhtisari. Apa yang didapati pada sebagian naskah itu? Fi ghairi khutbatihi, pada ghairi selain khutbahnya kitab ya, pada selain dari khutbah kitab, maksudnya selain daripada muqaddimah. Ada beberapa kitab tapi bukan di muqaddimah. Tasmiyatuhu, apa yang didapat itu? Tasmiyatuhu, penamaannya. Artinya nama kitab kita ini, kata penyusun kitab Fathul Qorib Matan Takrib itu, di sebagian naskah tarotan bitakribi. Tarotan, apa itu taro? Ya, kadangkala atau di satu kesempatan, di satu naskah tarotan di satu tempat, atau kadang dinamakan dengan bitakribi. Kadang-kadang ada nulis di sebagian naskah itu ditemukan ada yang tulis nama kitabnya bitakrib dengan nama at-takrib. Wa tarotan, dan di tempat yang lain bi ghayatil ikhtisari, dengan nama dengan ghayatil ikhtisar, dengan nama ghayatil ikhtisar. Jadi kitab Matan Takrib yang kita khotamkan pada kesempatan yang lalu itu, dia punya dua nama. Ada yang bilangnya Matan Takrib, ada namanya Matan Ghayatul Ikhtisar. Nah, karena matannya dua nama, apa kata pengarang kitab kita? Kenapa beliau dalam syarahnya menyebutkan itu? Falidzalika sammaituhu bismaini. Falidzalika sammaituhu bismaini. Falidzalika, maka karena demikian itu. Ya, karena alasan tadi, karena disebabkan dalam kitab sebagian naskah kitab ada namanya takrib, di sebagian tempat ada namanya ghayatul ikhtisar. Karena itu kata pengarang kitab kita, kata pensyarah ya, sammaituhu, saya namakan akan dia syarah ini, syarah yang kita baca ini, bismaini. Sebenarnya bi ismaini ya. Ya, bismaini atau bi ismaini dengan dua nama. Karena keadaannya begitu, maka kitab ini saya berikan nama dengan dua nama. Waalaikumsalam. Itu bisa dibaca ahaduhuma, bisa juga dibaca ahadihima. Bebas mau baca yang mana ya. Kalau mau enak ahaduhuma saja. Atau boleh juga dibaca ahadihima. Kita baca ahadu saja ya. Ahaduhuma Fathul Qoribi Al-Mujibi
fi syarhi alfadit takribi. Ahaduhuma, salah satu dari duanya. Kata pengarang kitab kita, saya kasih nama dua kitab ini. Syarah ini dengan nama dua nama. Nama yang pertama apa? Fathul Qaribi Al-Mujibi. Nama yang pertama adalah Fathul Qarib Al-Mujib. Fi syarhi alfazit takribi. Fi syarhi pada menjelaskan lapas-lapas at-takrib. Karena nama pertamanya, nama kitab kita at-takrim, kata pensyarah, nama yang pertama sebutkan Fathul Qarib Al-Mujib fi syarhi alfazit takrim, pada menjelaskan lapas-lapas takrim. Nama pertama Fathul Qarib, ini nama yang masyhur ya. Ini nama yang paling terkenal. Ngaji apa Fathul Qarib. Wasani al-qaulul mukhtaru fi syarhi ghayatil ikhtisari. Wasani al-qaulul mukhtaru fi syarhi ghayatil ikhtisari. Wasani, dan nama yang kedua al-qaulul mukhtar. Nama yang kedua adalah al-qaulul mukhtar fi syarhi, pada menjelaskan syarah, pada mensyarah ghayatil ikhtisar. Kalau namanya at-takrib, nama pertama kitab ini adalah Fathul Qarib Al-Mujib. Ketika nanti di naskah yang lain namanya Ghayatul Ikhtisar, saya kasih nama kedua Al-Qaulul Mukhtar. Tuh, jadi dia menyesuaikan ya, pengarang kitab kita menyesuaikan karena kitab matan takrib punya dua nama. Dia pun ketika mensyarah dia kasih dua nama. Nanti ada syarah yang lain, Kifayatul Akhyar. Dia mengikuti lapas Ghayatul Ikhtisar. Kifayatul Akhyar, ujungnya syarah Ghayatul Ikhtisar, sama kitabnya. Fathul Qarib mengikuti matan takrib. Tuh. Jadi kalau mau kesan beda dikit ngaji apa? Ghayatul ngaji Al-Qaulul Mukhtar. Kitab apa tuh? Syarahnya Ghayatul Ikhtisar. Kata kawan tidak pernah dengar nama itu? Iyalah, ini kitab lain ya, beda ini. Sekali tengok judul depannya Fathul Qarib. Nah, kalau ini banyak yang ngaji ya. Jadi kalau nak keren dikit sebutnya tuh. Ngaji kita apa? Al-Qaulul Mukhtar. Atau kalian apa? Kami telah sudah khatam kitab Ghayatul Ikhtisar. Orang Indonesia tidak populer dengan nama Al-Qaulul Mukhtar. Orang Indonesia kenalnya adalah Fathul Qarib. Orang Indonesia lebih mengenalnya matan takrib daripada Ghayatul Ikhtisar. Tuh. Ada masalah sampai situ? Qala Syekhul Imamu Abu Tayyibi wa yushtaharu aidan bi Abi Syuja'in Syihabul Millati wad Dini Ahmadu binul Husaini bin Ahmada al-Asfahani. Qala Syekhul Imamu, telah berkata oleh Syekh lagi Imam Abu Tayyib, kunyahnya adalah Abu Tayyib. Wa yushtaharu aidan, wa yushtahar, dan dikenal juga aidan juga bi Abi Syuja'in, dengan sebutan Abu Syuja'. Ya, orang menyebutnya Abu Tayyib, tapi lebih dikenal dengan Abu Syuja'. Makanya kita lihat nanti ada orang menyebutnya nama lainnya matan Abi Syuja'. Di antara contoh syarahnya Al-Iqna syarah matan Abi Syuja'. Kitabnya sama, matannya nanti kalau nama asli itu takrib dan Ghayatul Ikhtisar itu nama asli ya. Kadang-kadang orang juga banyak menyebutnya dengan sebutan matan Abi Syuja', dinisbahkan kepada pengarangnya. Maka ada juga syarah dengan judul Al-Iqna syarah matan Abi Syuja'. Tuh. Jadi kalau disebut ngaji kitab kitab Iqna syarah matan Abi Syuja', itu berarti syarah daripada matan takrib. Cuman pensyarahnya yang lain lagi ya. Kitab matan takrib ini banyak syarahnya. Puluhan jumlah syarahnya itu. Menunjukkan kitab matan takrib adalah kitab yang sangat terkenal. Kita hanya baca salah satunya saja nih. Salah satunya saja. Boleh nanti dalam kesempatan
kita pindah-pindah kepada syarah-syarah yang lain. Kalau sudah tamat Fathul Qorib, boleh nanti kita pindahkan ke Kifayatul Akhyar. Kalau mau banyak dalil nanti kitabnya Kifayatul Akhyar. Itu dalil-dalilnya banyak. Kalau Fathul Qorib lebih sesuai dengan nama ya, dia lebih kepada menjelaskan lafaz saja. Ya, analisa lafaz ya. Jadi analisa kebahasaan, dia menjelaskan dari sisi menganalisa bahasa. Nanti ada juga kitab yang fokus kepada dalil nanti. At-Tadhib namanya. At-Tadhib ya. Kitab Tadhib nanti itu membuat dalil-dalil dari kitab Matan Takrib. Matan Takribnya dia berikan semua dalilnya. Fokusnya kepada dalil nanti. Ya, Kifayatul Akhyar juga banyak dalil. Ayat itu dia seimbangnya antara penjelasan dengan dalil tapi kalau At-Tadhib nanti lebih banyak menceritakan dalil daripada penjelasan. Ada jelas singkit tapi fokusnya dalil. Beda-beda nanti tuh. Boleh kita pindah-pindah nanti kalau sudah taman ya. Dikenal juga dengan sebutan Abi Suja. Alhamdulillah. Syihabul millati wad-dini. Nah, ini lakopnya ya. Lakopnya Pak Syihabuddin. Syihabul millati wad-dini. Kadang disebut Syihabul millah, kadang disebut Syihabuddin. Pokoknya kalau pakai udin orang Arab itu adalah lakopnya. Apa arti Syihab? Ya, Syihab. Apa arti Syihab? Syihabuddin, awan ya. Jadi dia semacam naungan agama. Awan itu meneduhkan ya. Jadi agama yang ada di bawah si Syihab ini menjadi teduh. Maka disebut ya. Syihabuddin karena masalah agama itu terasa teduh kalau dibahas bersama beliau. Ya, dengan adanya beliau masalah agama terasa sejuk. Begitu ya, lagi panas-panas tiba-tiba ada awan. Terasa teduh kan? Atau maka disebut Syihabul millah. Ya, Syihabul millah sama Syihabuddin itu maknanya kurang lebih lah ya. Millah itu juga bisa dimaknakan agama, din juga bisa dimaknakan agama ya. Kan ada millah Ibrahim, agamanya Ibrahim ya. Dari kitab Al-Mihal Al-Milal wan Nihal nanti ya, kitab Al-Milal wan Nihal karangan Asarostani. Itu membahas tentang kepercayaan dan agama-agama dunia. Jadi ulama-ulama Islam klasik sudah menulis kitab tentang perbandingan agama. Tuh Al-Milal wan Nihal namanya. Bisa kalau kita terjemahan bebasnya mungkin agama-agama yang ada di dunia ya. Nggak terlalu tebal lah ya, tebal kitab inilah kurang lebih. Al-Milal wan Nihal itu. Al-Milal wan Nihal. Yang Usuluddin perlu beli kitab itu, apalagi yang fokus kepada studi perbandingan agama ya. Nanti dibahas, bahkan nanti perpecahan dalam kaum muslimin pun juga nanti mazhab-mazhab umat Islam juga dibahas ya. Aliran-aliran menyimpang juga dibahas. Itu kitab lama. Artinya sejak awal kaum muslimin sudah membahas tentang perbandingan agama ya. Ada kitab itu. Siapa nama beliau sebenarnya? Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad. Itulah cuma nama beliau itu ya. Nama singkat namanya Ahmad. Nama bapaknya Al-Husain. Nama datunya Ahmad Al-Asfahani. Beliau adalah orang Asfahan ya. Beliau ini Asfahan itu asal nama kotanya. Biasa begitu, kalau pakai al di ujung itu biasanya dinisbahkan kepada suku atau daerah. Nanti kalau kebetulan Al-Asfahani sebenarnya boleh dibaca Asfahani, bisa dibaca Asfihani ya. Ada juga nanti pakai ba Al-Asbahani. Itu perbedaan penyebutan orang saja. Namun umumnya yang paling umum dibaca adalah Al-Asfahani ya. Beliau ini dilahirkan pada tahun 433 Hijriah. Termasuk generasi agak awal ya. Termasuk agak lama, tahun 400-an Hijriah, 433 Hijriah. Beliau ini adalah hakim. Maka orang nyebutnya qadhi ya. Kitab apa? Al-Qadhi Abi Suja. Biasa menyebut kitab Matan Takrib ya, yang dikarang oleh Qadhi Abi Suja karena beliau pekerjaan resminya adalah sebagai seorang kadi di Asbahan. 433 ya.
Umur beliau ini 160 tahun, tidak pernah sakit. 160 tahun umurnya. Berapa kali lipat umur manusia normal itu? Anggap normal 60 tambah 60, 120, dapat bonus 40 tahun. Jatah umur 3 orang diambil. 160 tahun. Jadi ada yang bertanya ke beliau, dihikayatkan begitu ya. Wahai Syekh, kenapa Anda badannya tidak pernah sakit? Ya kalau sakit-sakit sesekali itu biasalah maksudnya ya. Kalau demam sesekali itu masih wajar. Tapi kan beliau tidak pernah macam orang itu kan kalau tua mungkin bungkuk. Beliau tidak, orang tuanya kayak biasalah. Orang tua kan bungkuk, pikun. Kadang tangan sudah mulai mati sebelah. Ada yang begitu ya, ada tua tangannya mati sebelah. Mungkin ada yang tua lumpuh, tidak bisa lagi aja. Beliau umur 160 tahun itu masih kuat. Di umur tua begitu dia tanya, jawaban beliau sederhana saja. Ketika saya masih muda, saya jaga anggota badan saya dari maksiat. Jadi ketika saya tua, Allah jaga badan saya dari penyakit. Itu jawaban beliau ya. Falamma hafiztu hafiz shighar an ma'asillah hafizahallahu fil kibar. Itu kata beliau ya. Ketika saya masih kecil, ketika saya masih muda, saya jaga badan saya tadi bermaksiat, maka ketika saya tua, Allah yang menjaganya tuh. Sampai umur 160 tahun, istilahnya badannya masih kuat, masih sehat ya. Banyak orang kita kadang begitu ya, umur 30 tahun lah, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Ada yang begitu kan, baru 30 tahun. Lah banyak sakit. Minum kopi seteguk tidak bisa tidur semalaman. Baru 30 tahunan ya. Banyak yang begitu kalau sekarang. Biasanya nanti umur tuh begitu ya. Umur masa puncak sehat itu umur belasan tahun sampai ke umur 20 tahunan sampai ke 30 tahunan. Itu puncak sehat itu. Kuat-kuatnya badan itu di umur 20 tahunan sampai umur 30 itu puncaknya. 40 itu mulai turun dikit-dikit. Macam-macam yang hilang gitu ya. Mata lah mulai kabur ya. Kulit sudah mulai kendur ya. Mulut sudah mulai ngelantur. Itu 40 sudah mulai itu. Berarti belum ya, tapi sudah mulai berkurang dikit. 40 sudah mulai. Kalau umur 40 sudah mulai ada yang hilang tuh sudah wajar. Karena umur 40 itu sudah mulai waktunya sudah bukan waktunya berat-berat lagi umur 40 tahunan tuh ya. Kalau masih berat-berat itu 30-an masih 40 itu masih kuat, tapi sudah mulai itu turun. Nanti 50 makin bertambah, 60 makin banyak yang ini hilang. Nah, orang kita kadang-kadang umur 40 sudah banyak tak bisa apa-apa lagi. Umur 30 bela banyak pantangannya, banyak yang begitu. 30 lah banyak pantangan. Ada yang memang pantangan penyakit, ada yang memang sengaja mantangin dewe. Makan, takut gemuk. Iya elah ya. Tidak selamanya orang gemuk itu sakit. Justru ada orang kurus yang sakit tuh. Jadi santai ini si Robiah ya. Orang gemuk belum tentu sakit. Ada yang gemuk dia sehat. Justru ketika kurus dia sakit. Ini sebahannya. Sebahan itu masih bisa dibesarkan lagi badannya. Nah, jauhnya kita ke sana ya. Ya siapa tahu kan momen langka umur sampai 160 tahun itu sehat sentosa tuh ya. Jarang. Ya kalau masuk sehat itu kalau sakit tuh pasti ya. Cuman di umur 100 tahun lebih badan masih berfungsi dengan baik, itu yang langka itu. Banyak orang umur 50 lah peka sudah. Apa? Bercakap banyak lah. Apa ya? Umur masih muda lah banyak pakai kacamata. Cuma kata orang tua kadang-kadang begitu, di masa muda dia kacamata, oke, ketika tua ini berubah tuh. Banyak yang masa mudanya dia min, ketika tua tak min lagi, berubah plus. Ada yang begitu ya? Ada yang begitu, berubah kata orangnya, tak pakai kacamata min lagi, iya, ganti kacamata plus ya. Nanti kan jenis rabun itu ada dua ya, rabun min dan rabun plus, rabun dekat dan rabun ya jauh ya.
Oh. Sakallahu sarahu sabibar rahmati warridwani wa askanahu a'la paradisil jinani. Sakallahu sarahu sabibar rahmati warridwani wa askanahu a'la paradisil jinani. Sako, semoga Allah, sakallahu, semoga Allah, ini makomnya makom doa ya. Lapasnya khabariyah tapi maknanya doa. Sakallahu, artinya semoga Allah mencurahkan. Sarohu, banyak-banyak. Semoga Allah mencurahkan banyak-banyak. Artinya semoga Allah itu mencurahkan sebanyak mungkin ya kepada Al-Qadi Abi Suja ini apa? Sobibar rahmati. Apa yang dicurahkan itu? Siraman sobib, siraman ar-rahmah, siraman rahmat. Artinya semoga Allah mencurahkan sebanyak-banyaknya siraman rahman waridwan dan keridoan ya. Ini doa ya. Wa askanahu, dan semoga Allah askana mensakinahkannya ya, mentenangkannya, menempatkannya. Hu akannya Al-Qadi tadi ya, Al-Qadi Abi Suja tadi, semoga Allah menempatkan beliau di mana? A'la paradisil jinani. A'la paling tinggi. Kalau a'la atas, kalau a'la paling atas. Paradisi jamak daripada firdaus ya, paradis ya. Jadi orang barat bilangnya paradis itu adalah jamak daripada firdaus. Nanti ada bilang Taman Eden, Adenin, Jannatu Adenin tajri min tahtihal anhar. Nanti orang Kristen bilangnya Eden, Adenin, paradis, jamak daripada firdaus, paradisil jinan. Firdausnya jinan, surga. Tuh, firdausnya surga ya. Paradis, Jambi paradis ya. Ya, Jambi surga. Sebenarnya kalau surga itu bahasanya orang Hindu ya, surga. Kalau bahasa orang Hindu namanya surga. Kalau bahasa orang Islam namanya jannah. Apa arti jannah itu? Kebun. Jannah itu kebun. Karena surga itu seperti kebun ya. Kebun yang mengalir di bawahnya sungai. Kata orang Indonesia itu tempat kami lah. Dan memang gambaran surga itu begitu, seperti wilayah Asia Tenggara. Dipenuhi kebun-kebun yang banyak buah-buah, yang banyak burung-burung. Indah, nyaman, ada sungai yang mengalir. Itu kan gambaran Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Makanya orang Arab sampai ke Indonesia senang betul ya. Yang biasa nengok pasir, sekarang nengok pohon-pohon. Yang biasa nengok pasir, ini nengok sungai. Yang biasa nengok pasir, ini nengok mango, duren, duku, cempedak. Ya, di Arab sana kurma, kaktus, kurma adalah yang agak basah dikit, anggur. Itu yang paling agak banyak dikit ya. Sampai Indonesia serba nampak. Tuh. Makanya godaan orang Indonesia ketika puasa lebih berat daripada godaan orang Arab. Orang Arab buka pintu pasir, unta lewat ya. Buka pintu pasir lagi lewat kudo, buka pintu pasir lagi lewat keledai. Itulah yang lewat terus. Orang Indonesia buka pintu mango, tengok jendela rambutan. Pengen santai-santai lewat sejuk, air ngalir duduk bawah kayu ya, nengok ke atas. Jambu bawah sungai sejuknya rasanya. Tambah cepat haus. Maka akhirnya populer lah di Indonesia ya. Now musaim ibadah. Kalau macam tuh lebih enak di rumah. Karena orang Indonesia kalau keluar rumah godaan puasanya lebih banyak tuh.
Namun soim ibadah, ujung-ujung tidurnya orang puasa itu ibadah. Keluar rumah godaannya banyak. Dia harap mana ada teng bakso sore-sore. Enggak sanggup dia keliling berjemur itu. Kering. Mungkin kalau Hadi nanti ke Arab jualan es cendol laku. Saljun tadi. Ya, sekali buka termos cair kalau. Tuh, kira-kira tuh bergurau beda ya. Makanya hadis tidurnya orang puasa itu ibadah lebih populer di Indonesia ya. Enggak apa-apa doim, yang penting hadis. Amalkan. Kan ada yang bilang kan hadisnya doim katanya. Enggak apa-apa doim. Itu kan fadilah amal benar. Daripada ini kata dia kan kelujun tidak jelas mendingan di hidup ya. Sebenarnya tidurnya orang puasa ibadah itu karena malamnya banyak ibadah. Jadi siangnya dia tidur. Nah, itu ya. Nah, kalau mudabir enggak, malamnya apa? Kalau bulan puasa? Nah, ini enaknya tadarus. Pembahasan ADART sampai jam 2. Bukannya ngaji, bukannya sholat dipercepat, 8 rakaat ngebun pula. Kamu lah bahas undang-undang ya. Nah, itu berguru bela ya. Nah, Bang Gio. Apa kata Syekh kita? Apa kata Qadi Abu Suja? Bismillahirrahmanirrahim. Baru sampai bismillah gitu nih. Matan takrib yang kita baca kemarin. Nah, ini baru bismillahnya matan takrib. Kemarin itu bismillah Fathul Qorib. Ini bismillahnya matan takrib. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadza. Abtadi'u kitabi hadza. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abtadi'u kitabi hadza. Saya mulai kitab saya ini. Ya, dengan bismillah lah saya mulai kitab ini. Wallahi. Kenapa dibaca wallahi? Bukan. Ya Allah, kenapa dibaca wallahi bukan Allahu? Bukan Allah, karena waw di sini sebenarnya harusnya tuh waw ini waw tidak ya. Waw ini waw tidak. Karena atau kemana dia tidak ada. Wawul tidak. Selesai wawul tidak, maka isim setelah itu adalah mubtada. Mubtada isimnya marfu. Tanda rofaknya kalau isim mufrad adalah dhamma. Kenapa kasroh? Harusnya wallahu bukan wallahi. Kenapa dibaca wallahi? Karena dia rofa fil hikayah. Hikayah apa? Hikayah daripada bismillahi. Bismillahi wallahi, dan lapas Allah pada bismillahi. Nah, itu dia. Dia menceritakan Allah pada lapas bismillah Allahi. Maka Allahi dan bermula lapas Allahi. Itu maknanya hikayah. Dia menghikayatkan, menceritakan lapas Allah pada bismillah. Wallahi dan lapas Allah pada bismillah itu kalau mau baca secara aslinya begitu. Tapi kalau dibaca wallahu boleh saja. Wallahu dan bermula lapas Allah. Wallahi ya. Wallahu boleh saja. Wallahu juga boleh. Tapi kan standarnya tuh. Masa yang matan yang sama matan jurumiyah masih wallahu bacanya? Iya, matan jurumiyah memang masih zuhir ya. Tapi nanti boleh kalau kita naikkan Allahi dibaca. Kenapa dibaca Allahi? Karena dia menceritakan lafaz Allahi pada bismillah. Dia menceritakan itu, maka disebut i'rabnya rofa fil hikayah. Dia rofa pada menceritakannya. Dia rofa fi mahalli hikayah. Dia rofa pada tempat menceritakan lafaz ini. Sebenarnya dia Allahu. Tapi karena menceritakan lafaz bismillahi, maka dibacalah Allahi. Wallahi dan lapas Allahi dalam bismillahi itu apa? Ismun lidzatil wajibil wujudi. Ismun lidzatil wajibil wujudi. Kepensil macam pernah ngaji kitab ini. Apa ismun?
lapas Allahi itu atau lapas Allah boleh juga dibaca wallahu sebagai normalnya mubtada. Wa tidak Allahu mubtada ismun adalah khobarnya. Allahu dan bermula lapas Allah. Wallahi juga sama dan bermula lapas Allahi itu apa? Ismun adalah isim. Lidzati isim adalah nama. Isim adalah nama. Isim adalah nama ya. Lidzati bagi zat, al-wajibi zat yang wajib, al-wujudi ya yang wajib ada ya, yang wajib baginya ada ya. Jadi Allah itu zat yang wajib ada. Nanti kalau lebih lengkap tentang wajib ada, nanti kan tentang wajib. Nah, nanti wajib itu apa artinya? Kan Allah itu wajib ada. Apa arti wajib di sini? Bisakah diartikan apa yang dikerjakan berpahala ditinggalkan berdosa? Tentu tidak. Ya, wajib di sini adalah apa? Dalam ini disebut dengan wajib di sini adalah sesuatu yang tidak diterima, tidak adanya. Tidak diterima, tidak adanya. Bukan harus ada, wajib ada. Karena dalam terjemahan bahasa Melayu harus dengan wajib beda. Kalau wajib itu tidak menerima, tidak adanya. Kalau harus boleh ada, boleh tidak ada. Harus itu boleh ada, boleh tidak. Karena harus dalam bahasa Melayu adalah terjemahan daripada lapas jawaz. Jawaz apa tuh jawaz? Jawaz adalah harus. Nanti ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Sifat wajib ya wajib, sifat mustahil ya mustahil. Sifat harus adalah sifat jaiz. Itu ngajian di ilmu tauhid ya. Ini wajib tauhid nih, bukan wajib fikih ya. Zat yang wajib ada, wajib di sini adalah wajib tauhid, sesuatu yang tidak diterima, tidak adanya. Ya, la yatasawwaru fil akli adamuhu, tidak tergambar pada akal itu tidak ada dia. La yatasawwar, akal tidak bisa menggambarkan kalau dia tidak ada. Artinya akal menuntut dia wajib ada ya. Maka disebut wajib wujud, wajib ada. Warrahmani, boleh juga dibaca warrahmanu ya. Warrahmani kalau mengikuti lapas bismillahi arrahmani. Warrahmanu kalau itu ya jujurnya mengikuti Allah. Wallahu karena lapas warrahmani, waw itu kembali kepada Allah, Allahi ya. Dibaca rahmanu karena mengikuti lapas Allah, Allahu. Wawnya waw atop karena dia matub kepada mubtada, maka ar-rahmanu kembali jadi mubtada. Warrahmani boleh dibaca atau warrahmanu. Ablaghu minar rahimi. Ablaghu minar rahimi. Warrahman dan rahman kan dalam bismillah, ada lapas Allah, ada rahman, ada rahim. Orang Indonesia mengartikannya rahman dengan maha pengasih, rahim maha penyayang. Sebenarnya sama saja rahman sama rahim itu, pengasih dan penyayang, sama makna sebenarnya. Tapi di Indonesia dipisahkan, ini yang pengasih saja, ini yang penyayang. Gitu ya. Nah, dari sisi makna sebenarnya, makna rahman itu ablagh. Ya, lebih baligh, lebih sampai, pokoknya lebih kuat minar rahimi daripada makna ar-rahim. Jadi rahman itu lebih kuat daripada rahim dari sisi kasih sayangnya. Beda ya. Kalau rahman kasih sayangnya merata umum, semua makhluk mendapatkan rahman Tuhan. Tapi rahim tidak semua. Jadi kalau rahman itu apa namanya? Maha pengasih. Kalau rahim maha pilih kasih. Ya, kalau rahman kasih semua. Kalau rahim pilih-pilih pilih-pilih kasih. Hah? Iya. Kalau begitu jangan cari rahimah ya. Carilah rahmana ya. Ya, rahman itu
tanpa milih, maka disebut Rahman lebih abrar, lebih lagi daripada Rahim, karena Rahman ngasih semua. Mau muslim kah, mau kafir kah, mau taat, mau maksiat, kasih Rahman. Tapi Rahim dia pilih-pilih. Tidak semua Rahim kah kasih. Rahim hanya mau kasih tertentu saja, dia hanya mau ngasih kepada yang taat. Ya, Rahim hanya mau milih yang taat. Rahman mau taat mau maksiat tetap dia kasih. Maka orang sebut si Anu tuh orangnya ahli maksiat, orangnya jahat. Kok kaya? Kok hidupnya senang terus? Sedang ngasih citra orangnya soleha, taat, ya, hafal Quran. Kok hidupnya miskin? Susah hidupnya. Ayo. Kalau begitu Tuhan tidak ingat si kaya tadi Tuhan kasih dengan Rahmannya. Tapi si citra Tuhan kasih beri dengan Rahimnya. Nanti kalau Rahman, ibarat kalau bahasa sederhana gitu, dapat ikan satu ember dengan Rahman, nah, dia ambil galonya. Banyak dapatnya, banyak. Tapi tidak tahu ikannya pun mungkin ada ikan kecil sebesar ini, ada juga buntal masuk juga situ, ya kan? Apa namanya, ikan sapu jagat masuk juga. Tapi Citra kenapa cuma dapat 2 ekor ikan? Dikit. Citra minta ikan, ntar Citra ya, ini kasih banyak ya. Citra cuma dikasih 2, tapi yang 2 tuh patin besar sama nila besar. Dikit cuma dapat 2, tapi patin sama nila yang dapat. Ikannya memang banyak dah, daging. Sedangkan Indah dapat seember. Iya. Yang seember tuh sapu jagat ada juga di situ. Kan buntal ada juga di situ. Ya. Dengan Rahman kasih semua, dengan Rahim pilih. Yang dikasih pilih, yang menerima kasih yang dipilih, barang yang dikasih pun dipilih. Maka kadang ada orang taat dapat dikit, tapi dikit itu terbaik. Yang dikit itu terbaik. Ada orang yang maksiat dapat banyak, tapi banyak tuh melempar be. Nah, ambil lagi loh. Makanya nanti banyak orang yang ahli maksiat walaupun mereka kaya, pada hakikatnya mereka tidak bahagia. Harta banyak tapi bingung. Orang miskin, harta dikit. Tapi susah juga. Ya sudah miskin maksiat pula. Yang bagus itu sudah kaya, tahan. Tuh. Akhirnya, ayo mau hidup susah, taat tapi susah, atau kaya tapi maksiat. Mau pilih mana? Kaya tapi taat. Pilih kaya tapi taat. Misalnya apa nama ya, saya suruh milih. Pilih Citra yang badannya kecil, ya. Tapi dia perempuan yang taat, tapi kalau cantik tidak terlalu lah, ya. Atau nanti ada satu lagi Jitro, orangnya cantik, ya, Miss Putri Indonesia, ya. Kan kadang-kadang ada orang begitu ya, mau banding-bandingan ya, mau pilih satu yang perempuannya berjilbab tapi suka ini ya, berjilbab tapi nakal. Nanti ada satu yang tidak berjilbab tapi baik mau pilih yang mana? Mau yang jilbab. Iya. Asalin. Ses. Ya, Citra ini berjilbab tapi nakal ya. Indah ada berjilbab tapi baiknya orangnya. Pilih yang mana? Pilih Yuli. Ya begitu. Betul ya. Kalau begitu mendingan pilih Yuli. Yang berjilbab baik. Jangan pernah mau dijebak ya. Iyalah ya, saya kalau pernah ikut pengajian kita taklim dulu ya. Dulu kan dikasih pembahasan itu ya. Mana kita taklim tak pernah taman. Penjelasannya panjang lebar ya. Jadi jangan pernah dipaksa mau milih 2 itu. Sama juga dulu mau pemilih apa kok sama lah salah dipanjangnya. kita udah habis. Tuh, ada masalah sampai situ sebelum kita lanjut? Huwasada'u 'alallahi ta'ala bil jamili ala jihatit ta'zimi. Alhamdulillahi huwasada'u.
alallahi ta'ala bil jamili ala jihati ta'zimi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa itu alhamdulillah? Huwa, dia siapa? Allah. Dia alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? As-sana'u. Apa itu sana? Ya sana. Alhamdulillah artinya sana. Apa sana itu? Pujian. Yang namanya basana pasti pada muji. Ya Fitri basana dengan Erin pasti sering puji-pujian. Tuh sana saya baik orangnya tuh. Begitu kan? Maka disebut sana karena mereka sering puji-pujian. Orang yang basana pasti pada muji. Iya kan sana saudara ya. Dia sana saudara. Ya sana saudara. Kenapa disebut sana saudara? Karena dia sana banyak muji saudaranya. Yang namanya bersaudara biasanya pada puji-puji saudara. Itu abang saya tuh. Itu wak saya tuh ya. Kalau sukses ya. Kalau dia hidupnya susah tuh capo tuh. Cuman biasanya begitu. Yang makanya bahasa kita disebut sana itu diambil dari bahasa Arab pujian. Karena dia suka memuji maka disebutlah sana saudara. Ya sana saudara. Sana itu bahasa Arab puji-pujian. Yang namanya bersaudara sering puji memuji. Oh itu saudara saya tuh kan senang dia memujinya. Orang yang ngaku saudara tuh pasti pada muji lah tuh. Betul lah. Itu saudara saya. Itu orang kampung saya lah tuh. Itu masih wak saya lah tuh. Dia ngaku bersaudara. Artinya dia memuji. Maka disebut sana saudara. Pujian kepada saudara. Yang tidak datang ngaji malam ini tidak tahu makna sana kan. Maka dia nyebut bersana ya. Bersana kan. Itu makna sana saudara dia. Artinya pujian kepada saudara. Yang namanya orang ngaku saudara pasti pada muji. Hadi misalnya ya dia punya ada kebetulan Bupati Inhil itu orang kampung dia. Oh, itu masih saudara saya tuh. Kan dipuji-pujinya tuh. Dia memuji saudaranya. Dia mensana saudaranya. Maka disebutlah sana saudara. Iya, sana saudara. Kita kan masih bersana lah. Artinya kita ini masih ada puji-pujian lah. Karena orang ngaku bersaudara pasti banyak muji-muji, betul? Orang kalau ngaku bersaudara pasti banyak muji. Oh, dia tuh masih keluarga saya lah tuh. Mantap orangnya. Oh, ya. Betul? Coba kalau dia tidak bagus, tidak mau jadi mujinya tuh. Kenal sama orang tuh, entahlah, asal-asal kenal lah gitu. Kalau ada yang tidak bagus, kenal lah dengan si Hanu. Orang ini juga tuh, orang-orang ini hil juga, tanya ke Hadi. Yang mana ya? Tak kenal saya. Tanah dusun lain dusun mungkin. Nah, ya. Coba kalau orang itu orang yang bagus, kenal lah sama Sin. Oh iyalah tuh. Itu masih keluarga dengan saya tuh. Nah, ya. Karena yang disebut tuh mungkin pejabat, ya orang-orang tuh. Dia mengaku sana saudara, dia memuji kalau saudara. Nah, tuh. Paham makna sana kalau begitu? Ya. Sana. Tuh. Oh sana ya. Akhirnya ketika masuk bahasa Indonesia dia mengalami penggeseran makna. Dari bahasa begitu kan ya? Ketika ada dakhil, ketika ada ta'rif dalam bahasa, tentu ada makna intikal makna dari makna asli kepada makna jadid. Ada perubahan makna dari makna lama kepada makna makna asalnya begini, ketika dia dakhil ke dalam bahasa lain, ada penggeseran makna. Itu di pelajaran apa tuh? Belajarnya. Iya. Teori bahasa itu. Teori bahasa ya. Sananya kepada siapa? Allah Ta'ala. Sana atas Allah Ta'ala. Pujian atas Allah Ta'ala. Alhamdulillah itu artinya memuji Allah. Artinya sana dalam makna asli pujian. Dalam bahasa Indonesia sana berubah menjadi saudara. Aslinya sana saudara artinya muji saudara asalnya tuh. Mengalami penggeseran makna ya. Kemudian bil jamili. Ya, pujian tadi bil jamil dengan bagus. Yang namanya muji pasti bagus-bagus.
Karena kalau tidak bagus bukan muji, melegei. Ya kan? Ngejek, melegek. Dia apa namanya? Kata-katanya sana juga seakan-akan memuji tapi tidak dengan jamil. Apa ketika disebut kepada si Siska. Wah, cantik malam ini Siska tumben berbedak. Nyebut cantik itu kan jamil ya, tapi tumben berbedak. Itu bagusnya Zaipa ya. Zaipa tidak datang dah. Pokoknya Radin ini paling gagah lah. Kata-kata paling gagah itu betul lah dengan jamil atau melege itu. Kadang-kadang kata-katanya bagus, tapi orang memahaminya malah tidak senang. Karena pujiannya ternyata tidak dengan bagus. Melege, melegei itu orangnya. Benar begitu ya? Seperti muji, tapi malah bukan muji. Melege, melegei namanya tuh. Lawan daripada sana bil jamil adalah melegei ya. Ala jihati ta'zimi, atas jihad ta'zim, menghormati. Karena tadi kalau melegei bukan menghormati ya. Kalau ta'zim kan ta'zim itu mengagungkan ya, menghormati atau membesar. Karena ada juga nanti itu yang dengan jamil tapi tidak mengagungkan kayak melegei tadi. Orang melegei itu mengagungkan apa enggak? Malah mengecilkan ya kan? Nah. Mantap lagi ya. Mantap nian lah, paling mantap lah pokok. Detik je mantap pada kau. Paling elok lah tu ya. Saking elok dah telap orang ambil ya. Moga terlantar macam tu. Ya. Ketika Hadi, kenapa Hadi jadi bujang lapuk? Karena terlalu gagah ya. Gagah dah dia. Oh gagah nian. Saking gagahnya cewek-cewek tak berani dekat dia. Silau kalau ya. Saking silau tak nampak lagi. Ya. Kata-katanya Hadi kan ganteng, bukan ganteng, paling ganteng, paling gagah. Saking gagahnya cewek-cewek tak berani dekat dia. Silau ya. Terlalu saking silaunya tak nampak lewat orangnya. Padahal kesannya muji dah. Tapi mengagungkan, membesarkan atau malah mengecilkan. Nah, kalau begitu itu bukan puji. Ya, maksud kitanya melegei. Tuh. Belajar Piki, judulnya Piki, isinya melegei. Rabbi ai malikil alamina. Rabbi ai malikil alamina. Rabbi, apa makna Rabbi itu? Ai arti Rabbi itu apa? Maliki, pemilik al-alamina. Ya, alam semesta ya, memiliki seluruh alam. Bi fathil lami, dengan fathah lam, bukan Rabbil alimina. Sama betul, alimina begitu juga tulisannya. Alimin juga begitu. Alamina juga begitu. Jadi pengarang kitab kita sebut bi fathil lam, jangan sampai salah baca Rabbil alimina. Ya betul juga. Karena tiap baris. Tiap baris bisa dibaca alimina, bisa? Bisa kan? Bisa alimina, bisa? Bisa. Tapi karena ini bukan dimaksud al-alimin, maka dikasih kode bi fathil lam. Ya, orang jangan salah baca dengan fathah lam ya. Wa huwa kama qala Ibnu Malikin. Ismu jam'in khasun biman ya'kilu la jam'un. Wa huwa kama qala Ibnu Malikin. Ismu jam'in khasun biman ya'kilu wala jam'un. Wahwa, dan dia alamina itu kama qala Ibnu Malikin, sebagaimana telah berkata oleh Ibnu Malik. Ya, telah berkata oleh Ibnu Malik. Siapa Ibnu Malik di sini? Ya, penyusun kitab Alfiyah Ibnu Malik itu. Kan ada Alfiyah ya, pengarangnya Ibnu Malik. Orang nyebut Alfiyah Ibnu Malik. Kalau Alfiyah Nahu yang kita kenal itu adalah Alfiyahnya Ibnu Malik. Kitab Alfiyah itu banyak. Ya, kitab Alfiyah itu banyak. Namun yang paling kita kenal, orang Indonesia kebanyakan paling banyak kenal itu adalah Alfiyahnya Ibnu Malik. Itu yang paling dikenal orangnya. Yang lain juga banyak. Nah, apa kata Ibnu Malik? Ismu
jam'in ya. Dia adalah isim ya, isim jamak. Tuh. Alamina itu adalah isim ya, jamak bagi lapas alam. Alamina. Ya, dia adalah jamak bagi lapas alam. Alam alamina dia adalah jamak khasun. Yang dikhususkan yang khusus itu biman yakilu, dengan apa-apa yang berakal. Jadi alamina itu maknanya adalah isim jamak untuk yang berakal. Jadi alamnya itu adalah alam yang berakal saja. Alam manusia, alam jin, alam malaikat, bukan alam hayawan, bukan alam tumbuh-tumbuhan. Ini khusus kata pengarang kitab kita ya, kepada alam, kepada yang punya akal ya. La jam'un ya, tidak jamak semata-mata. Bukan jamak biasa saja bukan ya, tapi dia jamaknya ini adalah khusus bagi yang berakal, bukan jamak biasa. Kadang-kadang kan begitu, ada jamak yang tidak berakal. Kalau alamina jamaknya untuk yang berakal. Karena dia mengikuti model jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim khusus kepada yang berakal ya. Tapi kalau jamak taksir bisa untuk berakal, bisa untuk tidak berakal ya. Maka dia bukan jamak semata-mata, tapi dia jamak khusus bagi yang berakal. Maka ada sebut alam jin, alam manusia ya, alam malaikat. Tidak disebut alam binatang bukan ya, atau alam tumbuhan ya. Wa mufraduhu alamun bi fathil lam. Wa mufraduhu alamun bi fathil lam, dengan fathah lam bukan kasroh. Dan mufradnya mufrad alamina adalah alamun dengan fathah lam, alamun bukan alimin, bukan alimun dengan kasroh lam bukan ya. Dengan fathah lam, lamnya fathah alamun ya. Li'annahu ismun ammun lima siwallahi wal jam'u khassun biman yakilu. Li'annahu karena sesungguhnya dia siapa? Dia alam itu isim, adalah isim am yang umum. Isim maknanya umum. Lima siwallahi, bagi selain Allah. Selain Allah disebut alam. Ya, selain Allah disebut alam. Siwallahi selain Allah. Khasun biman yakilu, dan jamaknya itu khusus dengan yang berakal saja ya. Kalau alam secara umum itu artinya alam secara mufrad selain Allah, tapi ketika dia jamak dia menjadi khusus kepada yang berakal saja. Ketika dia mufrad binatang alam, tapi ketika alamina maknanya berubah jadi khusus. Itu hanya khusus kepada manusia, malaikat dan jin saja. Masuklah setan juga tuh. Itu saja yang masuk. Maka sapi tidak masuk. Tapi ketika alam bentuk mufrad, sapi, kerikil, pasir masuk. Tapi ketika alamina, ketika jamak, yang masuk hanya manusia, jin dan malaikat. Oh, itu bedanya ya. Ketika dia mufrad dan ketika dia jamak. Titik sampai situ. Ada masalah?